Di Situbondo, Jawa Timur, ikan kerapu sudah mendunia loh fams. Ikan yang memiliki nama Epinephelus ini sudah dikenal sebagai menu andalan di berbagai restoran seafood. Kualitasnya gak diragukan lagi. Tekstur dagingnya lembut, tebal, dan rasanya enak disantap. Pantasan aja kalau ikan karang ini memiliki nilai jual yang tinggi dan menjadi komoditas ekspor yang menjanjikan. Mantep ya! Kalau penasaran, datang deh ke Desa Kelatakan, Kecamatan Kendit, Situbondo. Berlokasi 500 meter dari bibir pantai, berbagai jenis kerapu dibudidaya di Keramba Apung. Kerapu cantang dan kerapu cantik ini menjadi paling banyak peminatnya fams. Oh iya, kerapu cantik adalah hasil persilangan kerapu jenis macan dan kerapu batik loh. Jenis kerapu cantik bisa kamu bedakan dari bintik-bintik di bagian bawah tubuhnya. Soal harga emang gak terlalu mahal fams, tapi jenis kerapu cantik ini tahan terhadap penyakit dan dapat tumbuh dengan cepat. Peminatnya kebanyakan berasal dari Hong Kong fams. Keren, Indonesia mendunia. Kerapu emang dikenal sebagai jenis ikan laut yang hidup di sekitar karang. Tapi kamu pasti nggak nyangka kan kalau ikan kerapu ini ternyata bisa hidup di gunung. Berlokasi di lereng Gunung Merapi, budidaya kerapu gunung harus melalui rekayasa. Kegiatan ini dirintis oleh Lembaga Riset Inmira, perusahaan aquaculture di daerah Kaliurang, Yogyakarta. Fams, budidaya ikan kerapu gunung dikembangkan dengan air laut buatan. Maklum aja, kerapu cuma bisa hidup dengan parameter air yang sama persis di habitat aslinya. Nah, di sini kolam budidaya ikan kerapu dibagi menjadi 4. 1 kolam berisi benih ikan kerapu, sedangkan 3 kolam lainnya adalah pembesaran yang disesuaikan dengan usia kerapu. Ikan kerapu diberi pakan pelet sesuai usianya fams. Untuk usia 1-3 bulan, diberi makan 3-4 kali sehari. Kalau usianya lebih dari 3 bulan, cukup diberi makan 2 kali sehari aja. Biasanya ikan kerapu di sini udah bisa dipanen setelah berusia 6 bulan fams. Oh iya, bak penampungan berukuran 2,5 meter kali 2,5 meter ini mampu menampung sekitar 90 ekor ikan per meter kubik fams. Ikan kerapu yang dipilih untuk dibesarkan di sini adalah jenis kerapu cantang. Itu loh persilangan antara kerapu jenis macan dengan jenis kertang. Selain pemberian makan, perkembangan kerapu juga diperhatikan, mulai dari ukuran panjang badan hingga beratnya. Fams, salah satu keistimewaan dari budidaya ikan kerapu di sini adalah pemanfaatan air. Air dalam penampungan bak ini bersirkulasi secara terus-menerus. Dengan mesin khusus, kualitas air dalam bak tetap terjaga. Baik itu kadar garam, oksigen, pH air, hingga pencegahan bakteri. Dengan sistem filterisasi dan penyinaran ultraviolet, kualitas air dalam bak penampungan harus terjaga tanpa harus diganti. Soal kualitas, ikan kerapu gunung berani diadu fams. Karena letak mereka yang dekat dengan konsumen, ikan-ikan hasil budidaya di sini dijamin segar. Bahkan saat pengiriman ikan juga masih hidup loh. Dalam 1 bulan, sekitar 180 kg ikan kerapu segar dihasilkan. Ikan-ikan ini dipasok ke beberapa restoran besar dan hotel-hotel di sekitaran Yogyakarta. 1 kg ikan kerapu cantang dijual dengan harga 140 per kilogram. Dengan memanfaatkan teknologi, perusahaan ini dapat meningkatkan minat makan ikan di masyarakat dengan menjual ikan laut segar dengan harga yang terjangkau. Wah, mantep nih! Nah, ini ada pilihan menu nih. Kira-kira kerapu itu enaknya dimasak apa ya, Fems ya? Ala Thailand atau ala Nusantara? Wah, semua enak. Waduh, saya jadi lapar nih. Kerapu asam manis? Wah, udah biasa banget, Fems. Cobain nih, plat tom yum Garupa. Perpaduan lembutnya ikan kerapu dengan bumbu khas Thailand membuat menu yang satu ini banyak dilirik fams. Pokoknya wajib banget untuk dicoba. Thai Alley, kafe khas Thailand ini menawarkan sejumlah menu ala negeri Gajah Putih yang dijamin lezat parah fams. Kafe satu ini menyajikan menu-menu jalanan alias street food Thailand yang banyak ditemukan di setiap sudut kota fams. Konsepnya juga kece abis. Interior kafe disulap bak jalanan dengan gambar sejumlah graffiti lengkap dengan sejumlah furniture kayu. Yang paling menarik sih, menu yang disajikan di sini, wah dijamin halal. Bahan untuk membuatnya terdiri dari ikan kerapu segar, daun bawang, serai, paprika, dan saus siu, yaitu saus ikan khas Thailand. Mulai dengan mengukus ikan kerapu selama 8 menit. Lanjut, mix bumbu, siapkan daun bawang, irisan jahe, paprika,
kemudian aduk jadi rata. Tata deh di atas kerapu. Panaskan minyak dalam wajan hingga maksimal. Kemudian siram di atas ikan kerapu. Sementara saus hiu dimasak hingga mendidih. Kemudian siram deh dan beri daun seledri. Oh ya, menu satu ini juga gak kalah hebring. Tom Yam Goong Ma Praon. Olahan udang yang disajikan dengan daging kelapa muda, air kelapa, dan dihidangkan langsung di dalam batok kelapa, fams. Bahannya ada udang, daging kelapa muda, serai, tomat, daun jeruk, jahe, jamur champignon, cabai, dan bawang merah. Untuk bumbunya ada sambal, garam, gula, dan pelengkap lainnya. Rebus air kelapa, campurkan potongan serai, daun jeruk, bawang merah, tomat, cabai, lengkuas, jamur, daging kelapa muda. Campurkan udang dan aduk hingga rata, fams. Tambahkan gula, kecap, bumbu tom yum. Terakhir, siram nih dengan lemon juice. Fams, kuliner Thailand adalah masakan yang paling unik di Asia Tenggara loh. Soalnya bercita rasa pedas dengan keseimbangan rasa manis, asin, asam, dan gurih. Rempah-rempah yang digunakan juga selalu dalam kondisi segar. Nah, siap disajikan nih. Oh iya, ada sekitar 50 main course dan 15 dessert yang bisa kamu pilih di sini, fams. Menu dessert Thailand yang gak kalah menarik adalah cake man frang. Olahan ubi ungu dengan tekstur yang sangat kenyal. Menu satu ini cocok banget nih dijadiin hidangan pembuka. Ada juga nih saku nina man prau. Olahan sagu mutiara dengan kuah santan, dipadu dengan potongan kelapa dan serutan jagung. Terakhir, nikmati juga nih neng krop pet hang. Ini sih mirip banget dengan kerupuk kulit yang ada di Indonesia. Bedanya olahan yang satu ini dipadu dengan kuah tom yum kering. Menikmati serba menu Thailand ini emang bikin meremelek, fams. Gak cukup satu suap, bawaannya pengen nambah lagi dan lagi. Oh iya, kalian bisa nyobain semua menu ini di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Enjoy your meal! Kalau menu ala Nusantara, ada pindang serani dari kota kelahiran R.A. Kartini, Jepara, Jawa Tengah, fams. Meski dinamakan pindang, bahan utama sajian satu ini bukan dari ikan pindang, tapi ikan kerapu. Kata pindang berujuk pada bahasa Jawa kuno yang berarti sup berempah. Konon, pindang serani tercipta sebagai bekal berlayar. Nah, alasan itulah yang membuat sajian ini dibuat dari bumbu rempah sederhana. Soal rasa, kuliner khas dari pesisir pantai ini memiliki rasa asam, pedas, manis, dan menyegarkan. Enak deh pokoknya. Sekarang kita intip yuk cara bikinnya ya. Selain berbagai rempah, bahan utamanya adalah ikan kerapu, fams. Cara bikinnya juga mudah loh. Semua bumbu cukup dihaluskan dengan cara diulek. Dulu sajian ini emang dibuat dari bumbu seadanya, tapi kini diberi tambahan bumbu rempah lain agar rasanya semakin sedap. Misalnya laos, sereh, asam jawa, daun jeruk, dan daun salam. Nah, bumbu ini juga dipercaya bisa memusnahkan bau amis ikan, fams. Selain itu, bisa membuat aroma masakan lebih harum dan rasanya gurih. Dan jangan lupa, masukin bintang utama, si ikan kerapu, fams. Tujuan ikan dipotong-potong agar bumbu dapat meresap secara sempurna. Anyway, ikan kerapu ini memiliki kandungan asam amino, vitamin B kompleks, dan selenium yang berfungsi sebagai membentuk jaringan, meningkatkan imunitas, serta merawat sistem pencernaan, fams. Gak heran deh kalau budidaya kerapu ini terus dikembangkan karena permintaannya yang tinggi. Gak perlu waktu lama, fams. Pindang serani udah bisa disajikan. Kalau ke Jepara, jangan lupa dicoba sajian ini ya, fams. Pokoknya gak sulit kok menemukannya, karena banyak rumah makan yang menjualnya. Gimana, fams? Udah kenyang dong ya? Nah, sekarang kita jalan-jalan yuk. Kemana? Ke Banyuwangi, Jawa Timur. Karena di sana ada festival unik yang menampilkan atraksi dan kerajinan dari bambu. Wah, ini nih saya suka ini. Oke, penasaran kan? Kepo kan? Oke, langsung berangkat. Banyuwangi memiliki banyak julukan, fans. Mulai dari kota bahari, kota petualangan, sampai Sunrise of Java.
Untuk menarik wisatawan, berbagai festival unik digelar di sini. Misalnya, Festival Bambu di Desa Gintangan, Belimbing Sari, Banyuwangi. Festival ini menampilkan berbagai atraksi dan kerajinan dari bambu fams, dikemas secara modern tanpa meninggalkan tradisi lokal. Tujuan festival ini untuk mempromosikan kerajinan bambu Desa Gintangan yang menjadi sentra pengrajin bambu. Keren kan? Fams, Festival Bambu digelar di sepanjang jalan Desa Gintangan. Seni budaya khas Banyuwangi juga ditampilkan tuh, termasuk fashion show dari bambu. Gak nyangka ya Fams, bambu ternyata bisa diolah menjadi kerajinan unik dan cantik. Sejak tahun 1980-an, Desa Gintangan sudah dikenal sebagai pemasok kerajinan bambu Fams. Jenisnya macam-macam, mulai dari peralatan rumah tangga, mebel, lampion, sampai songkok atau peci. Peminatnya bukan hanya dari dalam negeri aja, produknya udah diekspor nih ke Jepang, Brunei Darussalam, dan Thailand. Oh my wow, Indonesia mendunia! Biar nggak penasaran, kita intip yuk proses pembuatannya. Oh iya, jenis bambu yang digunakan ini adalah bambu apus. Jenis bambu ini didatangkan dari desa Sempu. Proses bikinnya, bambu dibelah dan dipotong menjadi beberapa bagian. Bersihkan bagian bulunya yang tajam, lalu belah kembali menjadi tipis-tipis sampai berbentuk lembaran. Terus rendam dalam cairan pewarna Fams. Jemur deh sampai kering. Barulah bambu bisa dianyam. Untuk membuat songkok, anyam bambu sesuai pola Fams. Sesuaikan dengan lingkar kepala yang dikehendaki. Lalu rapikan dengan gunting. Beri lem pada setiap sudut dan rekatkan sambil dipukul-pukul dengan palu agar menempel kuat. Nah, jadi deh songkok bambunya. Songkok hasil karya pengrajin Gintangan ini dipasarkan ke Madura, Jombang, Kediri, dan pondok-pondok pesantren di sekitar Banyuwangi. Harganya sekitar Rp25.000 aja nih. Motif dan warnanya beragam Fams. Di Indonesia, kertas bambu masih jarang digunakan Fams. Padahal ada loh pabrik kertas dari bambu di Indonesia ini yang hasilnya diekspor ke luar negeri. Wah keren, Indonesia mendunia. Lokasi pabrik-pabrik kertas bambu berada di desa Ciparungsari, Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Fams, bambu yang digunakan untuk bahan baku kertas adalah jenis bambu betung. Bambu ini memiliki serat yang gak keras dibanding bambu-bambu lain. Makanya cocok nih diolah jadi kertas. Bambu-bambu ini dikumpulkan dari daerah Purwakarta, Subang, Sumedang, dan Tasikmalaya Fams. Kalau udah terkumpul, kita masuk nih ke proses chipping, yaitu proses menghancurkan batang bambu menjadi potongan-potongan kecil. Selain mengolah batang bambu, pabrik ini juga menggunakan limbah bambu yang tidak terpakai dari pabrik sumpit dan tusuk gigi Fams. Wih, bagus juga nih. Jadi, nggak kebuang gitu aja ya. Setelah menjadi potongan-potongan kecil, bambu dimasukkan ke dalam bar mill, alias tabung besar yang terus diputar. Di dalam tabung ini, bambu diberikan bahan kimia berupa soda kaustik atau natrium hidroksida agar bambu lebih mudah hancur. Putar-putar terus selama 2 jam sampai tercampur rata dan tekstur bambu nggak keras lagi. Potongan bambu selanjutnya dipindahkan ke mesin crushing. Di mesin ini potongan bambu dihancurkan lagi sampai menjadi serpihan kecil Fams. Lanjut ke proses refiner atau penghalusan Fams. Jadi di dalam mesin ini serpihan bambu dicampurkan dengan air, kemudian digiling. Dengan bantuan uap panas di dalamnya, bambu pun berubah menjadi bubur. Untuk meminimalisir limbah, kertas-kertas bambu yang tidak terjual didaur ulang lagi loh di pabrik ini. Kertas bambu dikumpulkan, lalu dimasukkan ke dalam bak penampungan yang sudah diisi air. Di dalam bak ini, kertas bambu diaduk terus-menerus sampai jadi bubur kertas lagi. Bubur bambu ini kemudian dipres hingga berbentuk lembaran panjang. Selanjutnya, kertas bambu dipotong menjadi lembaran besar dan masuk ke mesin cetak. Pada mesin ini, kertas ditempel sesuai motif dan warna yang diinginkan. Kertas bambu yang sudah dicetak motifnya dipotong menjadi ukuran yang lebih kecil. Kertas bambunya udah siap nih dipasarkan ke luar negeri. Sampai sekarang pabrik ini mampu memproduksi kertas sebanyak 30 ton loh. Wih, banyak banget ya Fams. Kertas bambu biasanya digunakan untuk sembayang. Etnis Tionghoa menyebut kertas bambu ini dengan jinsi atau uang arwah. Kertas bambu ini bakar dipercaya bisa menjadi bekal harta untuk para leluhur. Fams, warga Indonesia itu kreatif-kreatif banget loh.
Buktinya, hiasan-hiasan kepala domba ini salah satu bukti hasil tangan pengrajin Nusantara. Coba tebak fams, hiasan kepala domba ini terbuat dari apa? Kayu? Bukan dong. Bambu? Hampir benar. Tepatnya sih akar bambu fams. Akar bambu yang digunakan bukan akar bambu sembarangan, karena setiap akar bambu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Kerap dianggap sebagai sisa bagian bambu yang dianggap nggak bernilai. Siapa sangka, pengrajin dari Garut, Jawa Barat ini dapat menghasilkan karya yang keren banget. Proses bikinnya juga butuh kesabaran fams. Akar bambu harus dibersihkan terlebih dahulu ya, lalu potong sesuai ukuran yang dibuat. Proses pembuatannya dilakukan secara manual alias nggak pakai mesin sama sekali fams. Satu akar bambu juga hanya bisa dipakai untuk membuat satu hiasan kepala domba. Bikin bagian kepalanya dulu fams, lalu bentuk deh detail wajah dombanya. Bagian tanduk domba juga harus disesuaikan dengan kepala yang sudah dibuat fams. Kemudian pasang ke kepala domba dengan lem khusus. Boleh juga loh ditambah paku supaya lebih kuat. Pemberian paku ada baiknya sih harus di beberapa sudut tanduk fams. Kalau udah kayak gini, wah keren ya fams. Bisa lebih keren lagi nih kalau udah melalui proses finishing dengan cara dipernis. Jemur deh. Gimana hasilnya? Detail banget ya. Mirip dengan domba Garut. Tapi domba yang ini jangan diadu ya. Bisa-bisa malah ambiar nanti. Wah fans, emang ya manfaat bambu ini diapainnya juga oke. Nah sekarang kita jalan-jalan lagi nih ya ke hutan bambu. Wih, aduh suasananya sejuk. Ya, kayak gimana sih? Yuk langsung sama-sama kita lihat ya. Ini dia. Terletak di wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur, ada kabupaten yang luar biasa. Kalau ada kesempatan, coba deh datang ke Lumajang. Keindahannya bikin jiwa tenang dan hati senang. Kabupaten ini fams memiliki tanah yang subur karena diapit 3 gunung berapi, yaitu Gunung Bromo, Semeru, dan Lemogan. Pokoknya paket komplit deh. Di sini fams juga ada objek wisata sederhana buat kalian yang bosan dengan bisingnya perkotaan. Terletak di Desa Sumber Mujur, Kecamatan Candipuro. Wisata alam hutan bambu Sumber Mujur inilah tempatnya. Berbatasan dengan kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Objek wisata ini menjadikan hamparan pohon bambu yang menjadi habitat asli ratusan ekor kera dan kelelawar. Gak heran fams, kalau wahana wisata alam hutan bambu ini disebut sebagai Istana Kera dan Kalong. Gak usah takut ya fams, selama bersikap sopan, mereka gak bakal ganggu kok. Malahan, kita juga bisa berinteraksi sama mereka. Ada sekitar 18 jenis bambu di sini, mulai dari bambu apus, bambu petung, bambu jajang, bambu nanap, dan masih banyak lagi. Memiliki luas sekitar 14 hektar, kawasan ini menjadi area konservasi kelestarian alam dan sumber air. Di sini fams, terdapat mata air utama yang bernama Sumber Deling. Sumber mata air ini fams, dikenal cukup disakralkan oleh warga setempat. Memiliki debit sekitar 800 liter per detik. Sumber mata air ini menjadi penopang sumber air bersih dan pengairan sawah bagi warga sekitar. Mau musim hujan ataupun musim kemarau, sumber mata air ini gak pernah kekeringan. Yakin deh, airnya seger banget fams. Gak usah pakai lama deh, gak usah juga nih kebanyakan mikir. Kalau mau jiwa tenang dan hati senang, segera langsung aja agendakan ke Lumajang. Yang gak kalah ciamik, bambu yang digunakan untuk rumah tinggal fams. Tuh, cakep banget kan? Rumah modern ini ternyata berada di daerah Karangasem, Bali. Di bagian depan rumah terdapat hiasan burung. Hiasan ini terinspirasi karena di sini masih banyak burung yang berterbangan. Lihat nih, di bagian dalam rumahnya keren banget ya. Bagian atap, dinding, lantai, jendela sampai furniturnya semua dibuat dari bambu. Oh iya, berbagai jenis bambu digunakan untuk bangunan ini. Mulai dari jenis bambu pancing yang berukuran kecil, bambu apus, sampai bambu hitam. Nah, uniknya lagi bangunan ini gak diwarnai sama sekali. Warna alami kayu digunakan sebagai desain rumah. Wah, salut deh. Bangunan yang satu ini juga gak kalah unik karena menyatu dengan alam. Bangunan ini sengaja nih dibuat tanpa dinding. Di lantai 2 bangunan juga terdapat kasur unik dengan bentuk bulat nih. Tenang, ada kelambunya kok. So, jangan takut digigit nyamuk ya. Hehehe.
Di bagian atas mezanin, ternyata juga terdapat tempat tidur fams. Dari atas ini, kalian bisa melihat keindahan Gunung Agung. Duh, jadi baper deh. Pengen punya rumah bambu kayak gini loh. Fams, udah pada download aplikasi Alobank? Nah, ini nih. Proses registrasinya ini mudah dan cepat, Fams, ya. Keuntungannya banyak banget. Gratis biaya admin dan tanpa saldo minimum. Wah, cakep nih. Bahkan gratis biaya transfer ke bank lain melalui BI Fast. Makanya, Fams, buruan deh download Alobank ya dan upgrade ke Alo Prime untuk mendapatkan keuntungan lainnya. Wah, asik gak tuh? So, ditunggu ya. Nah, udah 30 menit nih, Jorici nemenin kamu nih, Fams. Nah, saatnya saya pamit dulu ya. Nanti kita ketemu lagi dengan berbagai macam info yang oke-oke tentunya di Ragam Indonesia. Karena apa? Karena Indonesia mendunia.